pengaruh sihir. Sihir datangnya dari setan. Berarti kesimpulannya, bagaimana? Apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? Karena dia kena pengaruh setan, kena pengaruh sihir? Ya. Berarti Muhammad tidak beriman. Setuju? Beriman lah. Ini gimana sih? Bang, pelan-pelan. Satu kali lagi, ini terakhir nih. Satu kali lagi. Apakah orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya menurut surat An-Nahl ayat 99 dapat dipengaruhi oleh setan? Tidak. Tidak dapat. Apakah Muhammad dipengaruhi oleh setan? Maksudnya sihir ya? Iya. Ya. Iya, berarti kesimpulannya apakah Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal? Termasuklah. Karena sakit kepala saya. Kalau Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, menurut ayat tersebut tidak mungkin dia bisa kena pengaruh setan. Sementara atau sihir. Sementara dengarkan ini. Nabi SAW, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Caranya adalah pada saat itu penjelasan dia, tapi yang jelas itu Muhammad itu kena sihir. Nah, itu. Ya, betul. pernah disihir. Jadi itu namanya, Bang. Apakah terdapat riwayat? Terus Sebab turunnya. Jadi Muhammad pernah kena sihir selama sebulan, dan kita tahu sihir itu datangnya dari setan, dan Muhammad kena pengaruh itu. Itu tanda bahwa dia tidak beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Bagaimana Anda ini? Bukti yang lain ada, bukan hanya satu bukti. Menurut surat An-Nahl ayat 105, orang-orang yang berbohong, yang mengada-ngadakan perkara, itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan Muhammad malah mengajarkan itu boleh berbohong dalam 3 hal. ya, masalah Nabi Makanya Muhammad saya itu bilang terkena begini, sihir, Bang. Berhentilah Anda Sini, Bang. dari mengikuti Muhammad. Itu yang saya minta kepada Anda. Dengerin dulu, Bang. Kenapa jadi Nabi Muhammad itu terkena sihir? Karena dia Karena tidak Nabi beriman Muhammad dan itu bertawakal. Bukan. Karena itu adalah sifat basyariahnya Nabi Muhammad SAW, bahwa membuktikan Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Oke, kalau kita, dia manusia biasa, kenapa kalian perlakukan dia bak dewa? Bang, Muhammad manusia biasa kan? Ya, Sama manusia seperti kita, biasa, kan? makan, minum, Iya, sama seperti kita kan? menikah dan lain sebagainya. Namun beliau memiliki tugas-tugas yang istimewa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Oke, sekarang saya Gitu, tanya. Bang. Kalau memang Muhammad itu hanyalah manusia biasa, kenapa umat muslim memperlakukannya seperti dewa? Bukan memperlakukan seperti dewa, Bang. Karena kami itu memberikan tanda jasa kepada beliau. Karena begitu luar biasanya beliau memperjuangkan agama Islam sampai detik ini, ya kan? Buktinya di Indonesia mayoritas Islam, Bang. Ya, karena di Indonesia itu negara yang menurut survei IQ-nya itu rendah. Makanya kebanyakan orang Indonesia ber-IQ jongkok. Iya, kalau agak sedikit waras pasti ramai-ramai berbondong-bondong meninggalkan agama Islam. Sebentar nih, saya kasih Anda contoh nih. Muhammad berkata, janganlah kamu memperlakukan saya secara berlebih-lebihan, sebagaimana umat Nasrani memperlakukan Isa ibnu Maryam. Pernah dengar hadis itu? Ya.
Oke, coba perbuatan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Isa tetapi tidak dilakukan oleh kepada Muhammad? Bahkan umat Islam memperlakukan Muhammad lebih ketimbang orang Nasrani memperlakukan Isa. Mau saya kasih contohnya? Boleh. Baik. Di dalam riwayat orang-orang Nasrani, adakah orang Nasrani meminum air kencingnya Isa? Ada? Nggak ada. Adakah dalam riwayat orang Nasrani di mana orang Nasrani mengumpulkan bekas keringatnya Isa? Nggak ada. Adakah orang Nasrani menjadikan bekas air cuciannya badannya Isa sebagai satu barokah? Nggak ada. Tapi dalam riwayat agama Islam, Bang, waduh, Bang, kencingnya Nabi diminum, ludahnya Nabi jadi rebutan, keringetnya Nabi jadi parfum, bekas air wuduknya Nabi jadi rebutan. Padahal Muhammad berkata, jangan kamu memperlakukan aku berlebih-lebihan. Ternyata umat muslim lebih parah. Makanya saya bilang, Bang, sesungguhnya kalian itu adalah umat yang mempertuhankan manusia, yaitu Muhammad. Bahkan sudah meninggal. Itu diakui oleh lawan-lawan debat saya. Itu Bang, ketika ada seorang sahabat yang meminum darahnya Nabi Muhammad itu tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad, Bang. Ya, tapi Seandainya dibenarkan nggak oleh dia? Bukan dibenarkan, tapi ketika sudah terminum kan nggak mungkin kan dimuntahkan seperti itu, Bang. Makanya Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan haram tubuhmu dijilat api neraka. Oke. Artinya, oke, apakah di situ Muhammad mengatakan dia peduli terhadap ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi? Artinya baik yang meminum darah, baik Muhammad, kedua-duanya mereka tidak peduli dengan Al-Quran. Yang minum darah tidak peduli dengan larangan minum darah dalam Al-Quran. Yang darahnya diminum yaitu Muhammad malah membenarkan perbuatan itu dengan berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka. Itu Bang, saking cintanya Bang seorang umat dengan nabinya seperti itu, Bang. Saking cintanya sehingga firman Allah diacuhkan, betul? Iya, karena orang yang cinta itu. Makanya saya bilang kalian inilah yang mempertuhankan Muhammad. Sehingga ayat-ayat Al-Quran bagi kalian tidak ada gunanya. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak memperdulikan ayat-ayat Al-Quran, mungkin banyak daripada sahabat itu, kebanyakan pada umumnya pasti pernah meminum darahnya Nabi. Sedangkan ini hanya satu ya, Bang. Ada lagi, bukan hanya itu, ada lagi yang lain. Ketika Muhammad sedang berperang, katanya ada pecahan begitu yang nempel di pipinya, darah bekas cucurannya itu diminum juga itu. Ada lagi riwayat yang lain. Sehingga melalui hadis itu banyaklah Habib-Habib yang membanggakan dirinya bahwa darah Rasulullah mengalir kepadaku. Ada di dalam tubuhku ini zuriat Nabi, turunan Nabi. Sehingga orang Islam di Indonesia berbondong-bondong datang sungkem, cium tangan, cium kaki mereka. Kalau Bang Edis percaya nggak kalau Bang Edis itu keturunan Nabi juga, Bang? Kita jangan ngomong ke sana, Bang. Nanti kalau ngomong ke sana jadi panjang lebar. Maksud saya begini. Intinya, kalian ini memperlakukan Muhammad sudah masuk kategori mempertuhankan menurut bahasa-bahasa Al-Quran. Nggak ada, Bang.
Loh, Kalau di Bang, surah Yusuf itu surat Yusuf tulisan tadi Rob. mengakui bahwa suaminya Zulaikha itu Robbi, betul? Robbi di dalam Al-Quran ini tulisannya dengan Rob yang sesungguhnya itu berbeda, Bang. Coba mana bedanya? Coba Abang Ya udah, bedanya mana, ini Bang? belum pernah belajar balaghah ya, balaghah dan mantik seperti itu. Ya, Jadi mulai nggak mereka tahu ilmu nahu saraf. Gimana? Bang, apakah ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus paham 15 cabang ilmu, nahu sorob, mantik, balaghah. Ada nggak begitu? Nggak ada, Bang. Cuman ketika kita mau membaca Al-Quran, mau mendalami apa terjemah daripada Al-Quran itu, Bang, kalau nggak belajar Abang bisa tersesat nanti. Baik. Kalau menurut Allah, menurut Al-Quran, kalau mau paham Al-Quran, suruh ngapain? Ya belajar, Bang. Suruh tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, Bang. Coba buka surat Yunus ayat 94. Aduh, benar-benar Anda ini tidak paham Al-Quran. Coba buka surat Yunus ayat 94. Yunus surah yang keberapa tuh, Bang? Juz berapa? Bentar ya. Surat Yunus Yes. Oh ini. Ayat berapa, Bang? 94. 94. Oke. Sungguh luar biasa mereka ini. Bahasa Indonesianya saja, Bang. Percuma juga dibaca-bacain, kagak ngerti. Dibaca aja artinya. Iya, Bang. Abang nggak pernah dengar Al-Quran kan? Kalau dengar Al-Quran bisa panas, Bang, nanti, Bang. Iya, itu adanya cuma di film Misteri Gunung Merapi sama Susana. Udah. Ini saya bacakan ya. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab Salah, Bang. sebelumnya. Suruh belajar balaghah, nahu sorob. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka belajarlah nahu sorob, mantik, balaghah. Coba baca lagi yang benar. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Oke, adakah di situ disuruh belajar manahu sorob? Ya nggak ada, Bang, secara Nggak ada. kontekstual. Kalau ayatnya. ragu-ragu suruh ngapa di situ? Tanya dengan orang yang sebelumnya, kitab sebelumnya. Iya, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Ya. Kalau zaman sekarang, kalau tanya dengan kitab-kitab sebelumnya, sedangkan kitab-kitab yang sebelumnya sekarang ini yang ada ini kan sudah dipalsukan seperti itu, Bang. Oke, kalau Gimana mau memang tanya? kitab-kitab Taurat, Injil yang sebelumnya itu sudah dipalsukan, Kalau di zaman Nabi mana yang Muhammad, aslinya? banyak Kalau masih begitu. hidup, yang masih hidup ya ahli kitab masih banyak. Di zaman Nabi Muhammad itu ahli kitab tuh masih hidup, masih ada gitu. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada lagi, Bang, ahli kitab. Kalaupun ada juga, kitabnya juga sudah banyak dirubah-rubah, Bang. Baik, kalau begitu, coba maksud Anda kalau mengatakan bahwa itu sudah dirubah-rubah, bagaimana dengan bunyi ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa, coba, Bang, buka Quran surat yang ke-6. Surah apa itu, Bang? Quran surat yang ke-6. Surah An-Nisa kah? Bukan An-Nisa, Bang. Sebelum surat Al-Araf. Quran surat Yunus, Bang. Surat yang ke-6, surat yang ke-6.
Surah apa bang? Surah Al-Maidah. Al-Maidah itu Al-An'am. kelima bang. Al-An'am berarti ya. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika Coba sidqan wa ada adala. terjemahannya saja bang. Terjemahannya. La mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. 115 dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Oke. Adakah yang dapat merubah firman-Nya? Enggak ada, Bang. Nggak ada. Taurat, Jabur, Injil, firman Allah nggak? Firman Allah. Oke. Ada nggak yang bisa merubah? Pening dah. Pening. Sebenarnya enggak ada. Terus tadi Anda katakan katanya Injil dirubah-rubah. Gimana sih? Karena ketika Nabi Isa, contoh nih Injil ya, Bang ya. Sebentar. Anda katakan nggak Injil dirubah-rubah? Kenapa? Anda tadi mengatakan tidak bahwa Injil dan Taurat dirubah-rubah. Enggak sih. Tadi ngomong iya, sekarang enggak. Aduh. Iya. Iya sebenarnya iya. Sulit yang nyata ini. Aduh, makanya saya punya satu gambar bagus. Ini gambar ini bukan asal-asal muncul loh. Ini gambar ini memang dari pengalaman hidup saya nih. Ketika Islam menjelaskan isi Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Terus, Bang? Pesan saya cuma satu, segeralah tinggalkan kedustaan-kedustaan itu. Ya, semoga Anda mendapatkan kebenaran. Ya, Anda mempelajari ajaran Yesus, Anda mengikuti Yesus, ya, berhenti mengikuti Muhammad, karena Anda nanti akan berada di dalam kesesatan yang nyata. Oke, gitu aja Bang ya. Sing aja, Bang. Bang Ali Almanak begitu saja. Iya. Oke, baik, saya turunkan kalau begitu Ali Terima Almanak. kasih.